Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pushdown automata. Pushdown automata atau PDA adalah model komputasi yang lebih kuat dari finite automata karena memiliki memori tambahan berupa stack. PDA atau pushdown automata digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau context free language, yaitu bahasa yang dapat dijelaskan menggunakan grammar bebas konteks atau context free grammar, atau singkatnya jadi CFG ya. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari pushdown automata. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai cara kerja PDA. Yang pertama, PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks atau context free grammar. Lalu memiliki tempat penyimpanan yang disebut stack. Nah, stack ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu PDA dapat dianggap finite state automata atau FSA yang memiliki stack, di mana ketika PDA menerima input, selain bisa berpindah state, juga dapat melakukan operasi pada stack. Di bawah ini adalah 7 pasang tupel yang dinotasikan sebagai berikut untuk pushdown automata. Key ini simbol key atau himpunan state. Ini adalah simbol sigma atau himpunan simbol input. Ini adalah simbol gamma untuk simbol-simbol stack, dan ini adalah delta atau fungsi transisi. Ini adalah state awal. Lalu ini adalah final state atau himpunan final state. Z ini adalah simbol awal stack. Lalu di sini adalah penjelasan untuk stack. Stack adalah struktur data tambahan yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola informasi sementara selama proses komputasi. Lalu stack ini menggunakan konsep LIFO atau last in first out dan menggunakan operasi push untuk memasukkan dan pop untuk mengeluarkan. Nah, ini adalah gambaran untuk contoh stack ya teman-teman. Stack itu ibaratkan susunan buku yang tertumpuk. Nah, susunan buku yang tertumpuk ini yang paling atas adalah top stacknya. Nah, lalu ini adalah bagian tumpukannya. Nah, di sini ada stack dengan 4 elemen dengan top stacknya itu A. Lalu dilakukan operasi pop. Nah, pop ini tadi untuk mengeluarkan. Jadi stack A ini dikeluarkan karena dia mendapatkan operasi pop. Lalu untuk yang 3 stack ini, top stacknya adalah B. Lalu dilakukan operasi pop lagi untuk yang B-nya. Jadi top stack yang di dua elemen ini adalah C. Lalu dilakukan operasi push. Nah, push tadi untuk memasukkan. Jadi stack Z ini dimasukkan ke C sama D ini. Nah, kita lanjut ke fungsi transisi. Fungsi transisi dipilih berdasarkan state, input yang dibaca, dan kondisi stack. Lalu fungsi transisi pada pushdown automata dapat dilambangkan sebagai berikut ya teman-teman. Ini lambangnya. Nah, pada state key, ketika membaca inputan B dan top stacknya adalah X, maka state berpindah ke state P dan top stacknya di-replace atau diganti dengan YY. Atau juga pada state key membaca inputan A dengan top stacknya adalah X, maka state-nya berpindah ke S dan melakukan operasi pop untuk top stacknya. Nah, pop tadi digunakan untuk mengeluarkan.
Jadi kalau kalian ketemu masalah seperti ini adalah untuk pop ya teman-teman ya. Misal dia stucknya itu di A sama Z, maka yang A-nya yang di pop. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada contoh fungsi transisi pada PDA. Nah, untuk yang pertama ini state-nya key menerima inputan B dengan top stack-nya adalah X, maka state berpindah ke P dan pop pada top stack. Yang kedua, key menerima inputan A dengan top stack yang X, maka state-nya akan berpindah ke key dan top stack-nya adalah XX. Lalu di sini juga ada state key membaca inputan A dengan top stack-nya adalah X, maka state-nya akan berpindah ke P dengan top stack-nya YZ. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama, pindah ke state P dan replace top stack-nya dengan YZ, atau pindah ke state R dengan pop top stack. Nah, yang ini teman-teman ya. Lalu di sini ada sebuah syarat untuk PDA itu dinyatakan diterima ya teman-teman ya. Yang pertama itu stuck kosong dan seluruh input telah dibaca. Kedua, stuck kosong dan posisi akhir berada di state final. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu contoh soal ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah ada contoh soalnya dan kita juga sudah punya PDA final state dan fungsi transisi. Untuk soalnya, lakukan pengecekan apakah string ABBA diterima. Nah, di sini diketahui PDA final state sebagai berikut. Untuk key-nya itu key 1, key 2. Key ini yang menyimpan himpunan stack ya teman-teman ya. Lalu sigmanya itu ada A dan B. Untuk gamanya itu A, B, Z. Lalu state awalnya key 1, stack awalnya itu Z, dan final state-nya itu key 2. Kita langsung aja. Nah, yang pertama kita akan melakukan inisialisasi ya teman-teman ya. Untuk state awalnya itu key 1, maaf ya kalau tulisannya agak jelek. Lalu inputannya di sini ABBA. Nah, kita ambil yang pertama. Yang pertama itu A. Jadi di sini A. Lalu untuk top stack-nya itu di Z. Nah, lalu untuk soal ini kita lihat fungsi transisinya. Di sini yang memiliki fungsi yang sama seperti ini ada di nomor 2 ya teman-teman ya. Di sini key 1 mendapat inputan A terhadap Z atau top stack-nya itu Z. Nah, maka key 1 akan berpindah, tapi tetap berpindahnya ke key 1 untuk top stack-nya itu A dan Z. Jadi dari key 1 mendapat inputan A, lalu top stack-nya itu Z, itu berpindah jadi key 1 untuk state-nya, lalu di stack-nya itu A dan Z. Untuk top stack-nya itu adalah A. Jadi yang kita gunakan untuk membuat soal selanjutnya ya teman-teman ya. Lalu yang tadi itu kan kita sudah dapat key 1. Key 1. Yang A tadi udah dapat. Lalu kita pindah ke B. Nah, di B ini kita tulis B.
tadi top stacknya itu A ya teman-teman ya. Jadi Q1 mendapat inputan B dengan top stacknya A. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman fungsi transisinya. Di sini Q1 mendapat inputan B dengan top stack A itu di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di 5 ya teman-teman ya dapatnya. Jadi hasil dari Q1 mendapat inputan B dengan top stack A itu jadi berpindah ke Q1, tutup ke Q1, lalu top stacknya itu menjadi nah di sini top stacknya itu di pop ya teman-teman ya. Jadi top stack tadi yang ini teman-teman, yang A tadi. Jadi top stack ini di pop. Jadi yang tadinya A sama Z tinggal Z aja. Nah, setelah di pop itu jadi hasilnya kan epsilon ya teman-teman ya. Jadi sisa top stacknya atau stacknya satu yang tadi Z. Lalu untuk berikutnya kita jawab soal yang kedua ya kan, A B sudah, tinggal B sama A ya. Nah untuk yang B ini masih di Q1 ya teman-teman ya tadi soalnya. Q1 mendapat inputan B, lalu tadi sudah di epsilon, tinggal kita masukin yang stack terakhir aja yang Z tadi. Seperti ini teman-teman. Nah di sini soalnya itu Q1 mendapat inputan B dengan top stacknya Z. Nah kita carilah di sini yang sama seperti soal di sini. Ternyata samanya di nomor 3 ya teman-teman ya. Nah jadi untuk state-nya itu tetap di Q1 karena tidak berpindah. Lalu top stack-nya itu berubah menjadi B Z ya teman-teman ya. Nah untuk top stack-nya itu di B ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir lanjut untuk yang terakhirnya berarti dia masih di Q1 ya teman-teman ya, Q1 BZ. Berarti kita tulis Q1 nya mendapat inputan. Nah selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, yang A, kita tulis A, terus tadi top stacknya adalah B di sini, kita tulis B. Kita cari lagi di fungsi transisinya yang mana yang sama seperti ini teman-teman, cara gampangnya. Ini Q1 A dan B ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk state-nya itu tetap di Q1, lalu untuk inputannya tidak, bukan inputan teman-teman. Lalu untuk top stack-nya itu di pop lagi teman-teman. Berarti yang B ini di pop lagi, kan tadi B sama Z. Untuk top stack-nya itu di B. Nah jadi kalau yang B ini di pop, maka tinggal Z lah stack-nya. Jadi karena di sini tidak ada soalnya lagi, langsung kita tulis aja teman-teman di sini Q1 epsilon Z. Nah, maka yang sama seperti ini juga di nomor 1 teman-teman. Q1 membaca inputan kosong dengan top stack-nya Z, maka dia hasilnya di Q2 dengan top stack-nya Z. Nah, berarti secara langsung juga
Untuk string A, B, B, A itu diterima ya teman-teman, karena syaratnya itu di sini teman-teman, stack kosong dan seluruh input telah dibaca. Nah, yang ini juga kita udah dibaca semua teman-teman. Jadi hasilnya itu string A, B, B, A itu diterima karena sudah memenuhi syarat di sini. Ini juga kalau syaratnya cuma salah satu juga nggak apa-apa teman-teman. Entah stack kosong dan seluruh input telah dibaca, atau stack kosong dan posisi akhir berada di state final. Ini kalau selesai salah satu aja, ini udah bisa dinyatakan diterima ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai pushdown automata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam bicara atau penjelasan saya yang kurang tepat. Untuk kedepannya mungkin bisa support saya dengan subscribe channel ini, dan tinggalkan komen kalian jika kalian tidak paham dengan materi di atas. Jadi kita bisa evaluasi untuk video berikutnya. Terima kasih teman-teman.